Saudara, tim hukum TPN Ganjar Mahfud resmi mendaftarkan gugatan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi Sabtu kemarin. Dalam gugatannya, tim Ganjar Mahfud meminta pasangan Prabowo Gibran didiskualifikasi serta digelarnya pemungutan suara ulang. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud mendaftarkan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi Sabtu kemarin. TPN datang tanpa dihadiri oleh Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud. TPN Ganjar Mahfud menyerahkan bukti-bukti dari laporan dugaan pelanggaran dan kecurangan di pemilu 2024. Gugatan ini berfokus pada dalil pelanggaran pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. TPN juga menyebut seluruh dugaan kecurangan berawal dari nepotisme yang berujung penyalahgunaan kekuasaan. Demokrasi itu penting, supremasi hukum itu penting, konstitusi itu penting, dan kita tidak ingin itu diinjak-injak. Kita tidak ingin itu dilanggar. Ya. Nah, kita melihat asal muasal ini semua adalah nepotisme. Sekali lagi saya ucapkan, nepotisme yang membuahkan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi. Sebelumnya, pada Kamis lalu, pasangan Capres-Cawapres Anies Muhaimin sudah lebih dulu mendaftarkan gugatan hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Tim hukum Timnas Amin mendesak digelarnya pemilu ulang. Mereka mengklaim ada banyak ketidaknormalan dalam rangkaian pemilu 2024, termasuk pencalonan Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Intinya adalah permasalahan pencalonan calon wakil presiden di 02. Dari awal proses tersebut bermasalah dan lanjutan masalahnya luar biasa. Karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikutin oleh calon wakil presiden 002 yang saat ini. Dan itu diganti, calon wakilnya silakan siapa saja diganti. Mari kita bertarung dengan jujur. Partai Gerindra memastikan pasangan Prabowo Gibran siap menghadapi gugatan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut pihaknya akan memperkuat keputusan KPU yang menyatakan Prabowo Gibran memenangi Pilpres. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yakin gugatan pemilu akan kalah karena bukti yang tidak akurat. Kami akan buktikan bahwa gugatan yang mereka ajukan adalah gugatan yang lemah, bukti yang tidak akurat, dan akurasi yang tidak pas. Karena itu kami akan memperkuat atas apa yang akan diputuskan oleh KPU. Membuktikan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif tidaklah mudah. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, harus ada bukti kuat bahwa kecurangan terjadi di 50% provinsi yang ada di Indonesia. Syarat kedua, harus ada bukti yang menunjukkan bahwa kecurangan itu diorganisasi sebuah entitas. Dan syarat ketiga, mesti ada bukti mengenai dokumen perencanaan kecurangan tersebut. Sebelumnya, berdasarkan hasil rekapitulasi nasional, pasangan Prabowo Gibran unggul di 36 provinsi dengan raihan suara tertinggi 96.214.691 suara. Sementara pasangan Anies Muhaimin meraup 40.971.906 suara. Dan pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan 27.040.878 suara. Tim Liputan, Kompas TV. Langsung saja kita sapa jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Selamat siang Okta, apa tindak lanjut MK soal gugatan yang diajukan oleh TPN Ganjar Mahfud dan Timnas Anies Muhaimin, Okta?
Ya, selamat siang Mercy dan juga saudara, benar sekali bahwa kemarin setelah selesai atau sudah ditutup oleh MK untuk pendaftaran sengketa pemilu, yakni pada hari Sabtu pukul 22.19 waktu Indonesia Barat ini untuk Pileg, kemudian juga untuk Pilpres pada hari Sabtu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Yang dilakukan adalah tentu saja dari pihak MK, nantinya dari gugus tugas penanganan perkara perselisihan pemilu MK akan memeriksa berkas yang diajukan. Jadi nanti akan diteliti, kemudian juga dilakukan pembobotan serta profiling dari kasus-kasus yang nantinya dipersoalkan dalam permohonan. Diterima atau tidaknya pengajuan yang dilakukan oleh pemohon ini nantinya akan diputuskan kemudian oleh para hakim di MK. Kalau kami bisa jabarkan, Mercy dan juga saudara, jadi mengacu pada putusan MK nomor 5 tahun 2023 tentang tahapan kegiatan dan jadwal penanganan perkara PHPU. Jadi setelah buka pendaftaran, kemudian juga nantinya di 25 Maret 2024, permohonan akan dicatat dalam EBRPK atau Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Setelah pencatatan, ada batas waktu penyelesaian perkara PHPU, yakni 14 hari kerja. Selanjutnya pengesahan alat bukti, ini dijadwalkan pada 28 Maret 2024. Lalu masuk masa sidang di tanggal 2 sampai 5 April 2024 atau selama sekitar 4 hari begitu atau 5 hari. Kemudian juga lalu rapat permusyawaratan hakim atau RPH dan pengambilan keputusan di 8 sampai 15 April 2024. Barulah nanti di 16 April 2024 ini masuk dalam pembacaan putusan. Jadi inilah yang kira-kira nantinya akan diikuti oleh semua yang mendaftarkan gugatan sengketa atau perselisihan hasil pemilu 2024. Mercy. Okta, lantas apa langkah TPN Ganjar Mahfud dan juga Timnas Anies Muhaimin selanjutnya? Persiapan seperti apa yang dilakukan? Ya, tentu untuk persiapan dari Timnas Amin maupun juga TPN Ganjar Mahfud yang dilakukan adalah untuk mempersiapkan tim hukum terbaik mereka untuk menghadapi sidang yang akan dilakukan atau dijalani di Mahkamah Konstitusi. Timnas Amin misalnya ini mengklaim sudah menyiapkan sejumlah saksi dan juga ahli, berikut juga barang bukti, tetapi memang nantinya akan dipilah lagi mana yang akan diboyong ke MK untuk menjadi saksi karena diperkenankan membawa 8-10 orang. Kemudian juga untuk TPN Ganjar Mahfud sebelumnya sudah klaim ada sekitar 30 saksi dan juga 10 orang ahli yang nantinya juga akan bersaksi di Mahkamah Konstitusi untuk gugatan yang dilayangkan. Kemudian Mercy dan juga saudara, kita ketahui bahwa memang tuntutan dari TPN maupun juga Timnas Amin ini kurang lebih sama. Ini terkait dengan polemik pencalonan Gibran Raka Buming Raka menjadi calon wakil presiden kala itu. Timnas Amin sendiri meminta agar pemilihan presiden 2024 ini diulang, mendiskualifikasi Gibran. Jadi bagi Timnas Amin, jadi Gibran ini harus didiskualifikasi karena pelanggaran kode etik putusan 90 MK tentang batas usia capres-cawapres. Kemudian untuk TPN ini ada beberapa poin. Jadi memang kurang lebih sama dengan yang diajukan oleh Timnas Amin, tetapi yang pasti adalah terkait dengan mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran karena dianggap didaftarkannya ke kontestasi Pilpres 2024 ini karena melanggar hukum dan etika. Kemudian juga TPN meminta MK untuk membatalkan putusan KPU nomor 360 tahun 2024 yang berisi penetapan hasil pemilu secara nasional. Jadi memang harapannya ada pemilu atau pemungutan suara ulang, lalu juga adanya dugaan nepotisme, kemudian juga adanya dugaan intimidasi yang dilakukan kepada sejumlah kepala desa di beberapa wilayah. Yang juga dipersoalkan adalah soal sirekap KPU yang ini diduga oleh pihak TPN digunakan untuk penggelembungan suara. Jadi inilah kira-kira yang nantinya baik itu bukti maupun saksi yang akan dibawa atau disidangkan dalam gugatan yang dilayangkan baik oleh Timnas Amin maupun juga TPN Ganjar Mahfud. Mercy. Tadi terkait Pilpres, terkait dengan Pileg, Okta, sudah ada berapa laporan gugatan hasil pemilu legislatif yang diajukan ke MK? Ya, Mercy dan juga saudara, memang masih terus bertambah saat ini data-datanya, tetapi yang pasti ini MK sudah menerima sejumlah gugatan yang diajukan baik oleh partai politik maupun juga terkait dengan calon anggota legislatif itu sendiri. Ini data per hari Sabtu pukul 21.30 Indonesia Barat, jadi ada 77 permohonan sengketa yang diajukan oleh parpol ataupun calon anggota legislatif, kemudian juga ada yang dari tingkat DPD dan juga ada 2 untuk gugatan Pilpres. Jadi inilah yang nantinya akan kita ikuti bersama terkait dengan prosesnya bagaimana gugatan perselisihan hasil pemilihan umum ini di MK. Tentu akan kita tunggu bagaimana nanti tindak lanjut dari MK sesuai dengan jadwal yang tadi sudah disebutkan sampai nanti pada
pembacaan putusan di tanggal 16 April 2024. Mercy? Terima kasih jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani yang melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi.